Baiklah, yang selanjutnya saya akan memperkuat hasil dari PPT Saudara Wazirul Hamid tentang menyelami kesucian diri. Itu jurnal yang pertama yang saya dapatkan. Poin dari sini adalah tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyah nufus, tazkiyah nafs, itu penyucian jiwa, yaitu dengan cara melalui lensa nilai-nilai sufi, menekankan prinsip-prinsip spiritual utama seperti muraqabah, kesadaran diri, jihad an-nafs, berjuang melawan ego, ikhlas, ketulusan, takwa, kesalehan, dan kesabaran. Dan menggunakan analisis tematik dari ayat-ayat Al-Quran terpilih. Studi ini meneliti bagaimana nilai-nilai berfungsi sebagai komponen dasar pendidikan sufi yang berfokus pada dimensi etika dan moral menyucikan diri. Poin yang saya dapatkan pada jurnal kedua ini tentang sorotan awal proses tazkiyah nafs sebagai wadah pembersihan jiwa. Yang saya dapatkan dari sini, tazkiyah nafs adalah metode penyucian jiwa manusia berupa penyucian internal dan pembentukan eksternal untuk menekankan keinginan dan kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan kesehatan mental dan perilaku. Dan tokoh-tokoh sufi telah memperkenalkan metode penyucian jiwa ini, termasuk Imam Syekh Said Hawa. Dapatkan dari jurnal ketiga ini, pembahasan dari jurnal ketiga ini adalah bahwasannya melalui konsep tazkiyah nafs dalam membangun kesalahan sosial dan religius masyarakat dapat menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan model sejarah faktual dan konteks analisis, dan dapat dengan adanya metode penelitian ini dapat diharapkan hasil penelitian ini mampu menemukan konsep tazkiyah an-nafs dari berbagai perspektif. Itu yang saya dapatkan dari jurnal ketiga. Dan yang saya dapatkan dari jurnal keempat, yang ditulis oleh Nur Hanifah Harahap adalah studi filosofis terhadap konsep zuhud dan tazkiyah nufus. Yang saya dapatkan dalam kajian ini, filosofis tentang zuhud dan tazkiyah nafs sebagai landasan etika tasawuf dalam kehidupan kontemporer. Kemudian pada jurnal yang kelima, saya mendapatkan pembahasan atau kesimpulannya adalah tazkiyah nafs merupakan relevansi dalam konteks kesehatan jiwa dan pemurnian jiwa untuk mendapatkan kesucian jiwa yang selanjutnya. Dan pada jurnal ke-6 yang saya dapatkan adalah tazkiyah nafs atau penyucian jiwa memegang posisi penting dalam tradisi Islam karena berfungsi sebagai kunci perkembangan spiritual dan psikologis manusia. Dan juga tanpa adanya penyucian jiwa, sulit bagi seseorang untuk mencapai pertumbuhan yang baik maupun dalam dimensi batin, iman dan kedamaian hati, maupun dalam dimensi kepribadian, pikiran, akhlak dan karakter. Pada jurnal yang ketujuh, saya mendapatkan kesimpulan bahwasannya dalam menyucikan jiwa, kesehatan mental sangat penting dalam realitas kehidupan modern yang penuh tekanan. Kemudian dalam pemikiran para sufi, Ibnu Arabi, beliau mengatakan
Pendekatan alternatif yang menginteraksi dimensi spiritual dan psikologi dalam membentuk jiwa yang sehat, dalam membentuk kesucian diri, yaitu adalah keseimbangan antara usaha penyerahan diri atau ikhtiar tawakal hingga pencapaian kesempurnaan diri, yaitu insanul kamil, sehingga dapat menuju jiwa yang suci. Dan pada jurnal yang ke-8 yang saya dapat pada jurnal ke-8, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa penyucian jiwa, tazkiyah nafs, memiliki hubungan dengan kebahagiaan. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan juga Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa an-nafs adalah esensi manusia dengan kemampuan untuk condong kepada kebaikan atau kejahatan. Dan juga jiwa diciptakan dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan, tetapi akan menjadi sempurna dengan penyucian atau tazkiyatun nafs itu. Kemudian pada jurnal yang ke-9 ini, yang kesimpulan yang saya dapatkan bahwa krisis moral dan spiritual pada menyucikan diri telah memicu kemerosotan moral manusia pada zaman yang modern ini, dan mendorong para konselor untuk mencari pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya membahas perilaku tetapi juga menggali aspek terdalam dari manusia, yaitu jiwa, nafs. Oleh karena itu, pada pemikiran Imam Ghazali tentang penyucian jiwa, beliau memfokuskan pada moral, semakin relevansi dengan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek kognitif, emosional, dan spiritual. Kemudian pada jurnal yang ke-10 ini, itu tentang tazkiyah nafs dalam mengendalikan fitnah manusia pada zaman modern, pada ahlak tasawuf. Yang saya dapatkan dari pembahasan ini, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan ini adalah melalui pemahaman penyucian diri tentang isu-isu manusia modern dan ajaran seperti sufisme adalah berupaya memberikan tujuan pragamis dalam membentuk kesehatan mental untuk menumbuhkan akhlak yang baik pada individu modern yang tercemar oleh berbagai penyakit duniawi seperti perilaku hedonistik dan materialistis. Itu dia 10 jurnal yang